Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Dark Knight Rises. Film yang dirilis tahun 2012 ini adalah lanjutan dari trilogi film Batman yang pernah admin ceritakan sebelumnya, sekaligus menjadi film penutup trilogi Batman karya Christopher Nolan. Masih diperani oleh aktor utama Christian Bale, film ini juga dibintangi pula oleh artis cantik Anne Hathaway dan Tom Hardy sebagai musuh utama. Film berkisah 8 tahun setelah peristiwa The Dark Knight, seorang revolusioner bernama Bane memaksa Bruce Wayne untuk melanjutkan perannya sebagai Batman dan menyelamatkan Gotham dari kehancuran bom nuklir. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan adegan pada sebuah pesawat terbang. Bane, yang merupakan tokoh antagonis di film ini, tertangkap oleh pasukan pengawal seorang ilmuwan bernama Dr. Pavel. Namun ternyata semua itu merupakan taktiknya Bane untuk menyerang pesawat dari dalam dan menculik Dr. Pavel. Rencana Bane pun berhasil, dia memporak-porandakan pesawat dan Dr. Pavel disandra. Di Gotham, wali kota Garcia dan komisaris Gordon berpidato dalam acara 8 tahun kematian Harvey Dent yang dianggap pahlawan dengan hukumnya yang membuat 1.000 orang mafia dapat dipenjarakan. Acara itu ternyata diadakan di kediaman Bruce Wayne. Bruce terlihat agak renta dengan tongkatnya menyangga tubuhnya karena tidak dapat berjalan normal. Dia pun malas merapikan jenggot dan rambutnya. Dia juga tak berdaya saat seorang wanita pencuri yang menyamar sebagai pembantu berhasil mencuri kalung peninggalan ibunya Bruce. Bruce masih diasuh oleh pengasuh setianya Alfred. Dia dan Bruce mencari tahu siapa yang berhasil membobol brankas kalung ibunya Bruce. Dan Bruce akhirnya mendapati nama Selina Kyle dengan semua list kejahatannya. Alfred terus berharap agar Bruce dapat mendapatkan kehidupan normalnya. Tidak seperti sekarang yang masih dihantui dengan kematian Rachel dan Harvey Dent. Seorang polisi anak buah Gordon bernama John Blake tampak sedang melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya seorang anak panti asuhan. Dan dia mendapat info mengenai Wayne Enterprise yang sudah menghentikan pendanaan ke panti asuhan tersebut. Selina menemui rival perusahaan Wayne Enterprise bernama John Daggett. Selina menyerahkan sidik jari Bruce yang dia dapat sewaktu membobol brankas kepadanya. Namun bukan mendapat imbalan, Selina malah diancam John. Terjadilah pertempuran di sana, namun beruntung dia dapat meloloskan diri dari tempat itu. Gordon dan Blake tiba di lokasi pertempuran. Dan dalam usaha pengejaran John Daggett, Gordon dilumpuhkan oleh anak buah Bane yang ternyata orang suruhannya Daggett. Gordon berhasil kabur melalui saluran air, namun Bane mendapatkan surat pidato Gordon mengenai siapa Harvey Dent sebenarnya. Keesokannya, Blake pergi ke rumah Bruce setelah disuruh oleh Gordon untuk meminta tolong kepadanya. Blake juga menceritakan mengenai Wayne Enterprise yang sudah tidak mendanai lagi panti asuhan dan menyuruh Bruce untuk mulai keluar dari sembunyinya. Segera setelah itu, Bruce akhirnya keluar dari rumahnya dan pergi menemui Gordon di rumah sakit. Gordon pun menceritakan mengenai Bane. Bruce lalu membuntuti Selina sampai ke acara pesta amal. Di sana, dia disapa oleh pengusaha bernama Miranda Tate. Selesai ngobrol dengan Miranda, Bruce menemui Selina. Dia berdansa dengannya dan berhasil mendapatkan kembali kalung ibunya. Kalungnya sih kembali, tapi Selina berhasil mencuri Lamborghini-nya Bruce malam itu.
Keesokannya, Bruce datang ke kantor dan menanyai Direktur Fox mengenai pendanaan panti asuhan. Ternyata Wayne Enterprise merugi setelah proyek tenaga nuklirnya tidak berhasil dijalankan. Fox lalu membawa Bruce jalan-jalan melihat prototipe pesawat The Bat. Alfred berhasil mendapatkan data tentang Ben yang ternyata pernah menjadi member Liga Bayangan dan dilatih oleh Ra's al Ghul, mentor sekaligus musuhnya Bruce dahulu. Bruce akhirnya memutuskan untuk mengenakan jubah Batman lagi. Di bursa efek kota Gotham, Ben dan anak-anak buahnya meneror seluruh karyawan di sana. Blake dan beberapa polisi segera mengepung gedung bursa efek. Ben dan seluruh anak buahnya berhasil kabur membawa Sandra. Polisi pun mengejarnya namun tak bisa berbuat apa-apa. Di saat genting itu, Batman datang. Namun malah membuat polisi mengejar Batman yang dianggap buronan pembunuh Harvey Dent. Dan tentu saja pengejaran itu berakhir sia-sia dan Batman kembali lolos menggunakan pesawat The Bat. Di lain sisi, Selina dalam jubah Catwoman-nya berusaha mengejar imbalan yang dulu Dejet janjikan kepadanya. Namun dia mendapatkan dirinya terkepung oleh anak buah Ben. Tak disangka Batman datang menolong Selina dan berhasil kabur dari sana menggunakan The Bat. Setelah mendropkan Selina di atap gedung, Bruce kembali ke markasnya. Di sana dia diomelin oleh Alfred yang takut melihat kekuatan Ben dan dapat membahayai Bruce. Alfred juga mengungkapkan fakta pahit mengenai surat dari Rachel yang tidak pernah ia berikan kepada Bruce dahulu kala, membuat akhirnya Bruce kecewa dan dia berpisah dengan Alfred saat itu. Esokannya, Fox datang ke rumah dan memberitahu bahwa sidik jari Bruce digunakan Dejet untuk mengkonfirmasi beberapa transaksi saham yang sudah diacak-acak, dan membuat Bruce bangkrut serta Wayne Enterprise diambil alih oleh Dejet. Demi menyelamatkan proyek energi nuklir perusahaannya, Bruce dan Fox meminta tolong kepada Miranda. Melalui rapat direksi, Bruce dipecat sebagai CEO dan Miranda penggantinya. Hal itu membuat marah Dejet. Dia pun marah kepada Ben, namun Ben malah membunuhnya. Bruce mampir ke rumah Selina untuk mengatakan bahwa Batman ingin mendapatkan informasi mengenai markasnya Ben. Setelah itu dia pulang ke rumah yang sudah tidak ada Alfred di sana. Tapi ternyata Miranda sudah menunggunya. Malam itu pun mereka bercinta. Selesai bercinta, Bruce menggunakan jubah Batman-nya dan menemui Selina. Selina menunjukkan Batman jalan menuju ke markas Ben, namun dia dijebak olehnya dan dipertemukan dengan Ben. Batman lalu bertarung dengan Ben. Namun tampaknya Ben terlalu kuat untuknya. Batman pun babak belur. Ben lalu mematahkan tulang belakangnya Batman. And you betrayed us. Oh, your money! Selina yang baru mengetahui bahwa Batman adalah Bruce menyesal setelah menjebaknya. Selina lalu berusaha kabur ke luar negeri, namun dia ditangkap oleh Blake di airport dan diinterogasi. Bruce dibuang ke penjara gua gelap tempat Ben dulu tinggal, di mana di penjara itu tidak ada jalan keluarnya kecuali memanjatnya dan dapat jatuh menuju kematian. Ben lalu pamit untuk mulai menghancurkan Gotham sesuai misi Ra's al Ghul dahulu. Bruce menyaksikan seorang penghuni penjara berusaha memanjat keluar dan di depan matanya Bruce melihat orang itu mati dan terjatuh. Misi pertama Ben adalah menculik Fox dan Miranda untuk dia mendapatkan mesin nuklirnya Wayne Enterprise. Dan Dr. Pavel, ilmuwan yang dulu diculik oleh Ben, dipaksa untuk menyempurnakan mesin itu untuk meledakkan kota Gotham. Sementara itu, polisi kota Gotham dikerahkan secara besar-besaran untuk mencari keberadaan Ben di terowongan kota Gotham.
Ben lalu muncul di pertandingan rugby kota Gotham yang dihadiri oleh wali kota Garcia. Di sana, dia meledakkan bom yang sudah ditanam di terowongan-terowongan kota Gotham dan membuat polisi kota Gotham terjebak di terowongan bawah tanah serta memutuskan seluruh akses jalanan kota Gotham. Ben juga mengutus beberapa anak buahnya untuk membunuh Gordon di rumah sakit. Beruntung Gordon dapat selamat bersama Blake. Di stadion, Ben mengumumkan dirinya sebagai penguasa kota yang baru dan hukum baru yang dibentuknya dengan ancaman siapapun yang tidak akan turut akan membuat dirinya meledakkan kota Gotham dengan mesin nuklir yang sudah dinyalakan. Ben lalu membacakan surat pidato Gordon di depan umum yang ternyata berisi mengenai fakta bahwa Batman hanyalah tumbal dari segala kejahatan yang dibuat oleh Harvey Dent. Dan oleh sebab itu, Ben memutuskan untuk membebaskan semua tahanan penjara kota yang ditahan oleh hukumnya Harvey Dent. Ben juga membebaskan rakyat untuk berbuat semaunya kepada penguasa kota yang di matanya sudah bobrok dan penuh kepalsuan. Huru-hara pun sekejap langsung terjadi. Bruce yang menyaksikan semua itu dari dalam penjara gua berteman dengan seorang penghuni di sana. Si penghuni menceritakan mengenai seorang anak yang berhasil meloloskan diri dari penjara gua itu yang adalah Ben. Setelah itu, dia membetulkan kembali tulang belakang Bruce yang patah. Setelah berhari-hari, akhirnya Bruce dapat berdiri kembali dengan kedua kakinya. Bruce akhirnya dapat kembali berlatih untuk memperkuat diri menghadapi Ben. Bruce mencoba untuk memanjat keluar dari penjara gua pertama kalinya. Namun dia gagal dan terjatuh. Beruntung tubuhnya yang dilindungi oleh otot yang terbentuk berhasil menjaganya dari kematian. Di kota, setelah 1 bulan, Gordon dan Blake berusaha mengumpulkan polisi-polisi yang tersisa di darat dan membentuk strategi untuk mencari keberadaan bom nuklir yang berpindah-pindah di bawah truk. Fox dan Miranda juga memberi info bahwa bom akan meledak dalam 23 hari lagi. Di penjara gua, Bruce kembali melakukan percobaan kedua untuk keluar dari sana tetapi gagal lagi. Rekannya, si penghuni penjara, mengatakan bahwa ketakutan telah menghalangi tekadnya Bruce dan menyebabkan kegagalan. Bruce mengambil saran itu dan dia berusaha lagi untuk ketiga kalinya. Dia mengalahkan ketakutannya dan dia berhasil memanjat hingga akhirnya keluar dari penjara gua itu. Bruce kembali ke kota dan orang pertama yang ditemuinya adalah Selina. Dia meminta bantuan kepada Selina untuk mencari keberadaan Fox dengan imbalan program penghapusan semua catatan kriminalnya Selina. Miranda membantu Gordon untuk mengintai truk pembawa bom. Namun saat pengintaian, Gordon tertangkap oleh rakyat kota Gotham. Dia diadili oleh pengadilan acak adut yang dipimpin oleh Hakim Dr. Crane atau yang dikenal dengan si Scarecrow. Mereka pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Di saat yang sama, Bruce berhasil bertemu dengan Fox. Dia dan Fox dibantu oleh Selina dan dapat kembali ke ruang prototipe Batman untuk Bruce kembali mendapatkan jubahnya. Hukuman mati Gordon dan anak buahnya adalah berjalan di atas danau dengan lapisan es yang tipis. Beruntung Batman hadir di saat yang tepat. Namun Gordon memberitahu bahwa Miranda diculik oleh Bane. Batman lalu menyelamatkan Blake dan menggunakan The Bat untuk menembakkan jalan keluar bagi polisi-polisi yang terjebak dalam terowongan. Batman juga lalu memberikan bat baiknya kepada Selina agar dia dapat meraih kebebasannya sesuai dengan janji Batman. Keesokan paginya, para polisi yang terbebaskan bentrok dengan anak-anak buah Bane. Di tengah kerusuhan itu, Batman juga hadir dan memulai perkelahian melawan Bane. Sementara Gordon melacak truk yang membawa bom nuklir. Batman yang berhasil mengalahkan ketakutannya berhasil memukul maskernya Bane dan membuatnya kesakitan.
Saat itu dia berhasil mengalahkan Bane. Namun dia ditikam oleh Miranda yang ternyata adalah anaknya Ra's al Ghul bernama Talia al Ghul. Talia lalu menekan tombol pemicu bom nuklir, namun beruntung Gordon berhasil mencapai truk pembawa bom dan mengalihkan signalnya. Walau begitu, waktu di bom tetap berjalan dan hanya ada 11 menit tersisa sebelum bom meledak. Miranda meninggalkan tempat itu. Bane bersiap membunuh Batman, namun dia malah terbunuh oleh senjata Bat-Bike-nya Selina yang ternyata memilih untuk kembali membantu Batman. Talia berhasil mendapatkan truk yang membawa bom. Batman dan Selina lalu mengejar Talia dengan pesawat The Bat dan juga Bat-Bike. Batman akhirnya berhasil menembakkan truk dan membuatnya berhenti. Talia pun terbunuh dalam prosesnya. Karena ledakan bom tidak dapat dielakkan, Batman membawa bomnya menggunakan The Bat. Di tengah samudra, bom pun meledak bersama The Bat dan Gotham selamat. Bruce Wayne akhirnya dinyatakan tewas. Alfred tampak sedih menghadiri pemakamannya. Dalam surat wasiatnya, rumah Bruce diwariskan ke Alfred, sedangkan rumah orang tuanya dijadikan panti asuhan. Fox terkejut bahwa The Bat ternyata dijalankan dengan autopilot. Film diakhiri dengan Blake yang bernama depan Robin memasuki markas gua Batman. Alfred pergi ke Italia dan melihat Bruce bersama Selina berada di sana. Demikian alur cerita film The Dark Knight Rises. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah kalahkan ketakutan dan ambil tindakan. Niscaya, apapun halangan dan rintangan di depan akan dapat terkalahkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Sukses guys! Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys!